kemudian iblis membawanya. Apakah Yesus selanjutnya, apakah di situ Yesus menaklukkan dirinya? Oke, menaklukkan dirinya karena dia patuh. Oke, ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Apakah Yesus taat? Apakah Yesus taat? Ke sini dulu. Yesus patuh kepada iblis. Apakah iblis itu adalah Tuhan? Ayo kan. Kau lari kemana-mana. Itu si Nandar ini parameternya, loh. Parameternya di situ. Nandar, loh. Kalau ditanya, gak bisa jawab. Nandar, gak bisa jawab. Bagaimana dengan hadis ini? Kamu gak bisa ngalahin saya debat. Oke, waktu saya sekarang. Gak tahu, Nandar, dia tidak tahu, saudara. Waktu saya, jangan kabur kau. Ngeri kan? Jangan tinggal kabur. Dijawab aja, nggak tahu. Jangan kabur. Nggak tahu. Emang nggak tahu kok. Kalau nggak tahu katakan nggak tahu. Oke, berarti nggak tahu ya. Oke, berarti darah Muhammad diminum, kau mengelak ya? Kau bilang nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya, nggak tahu saya hadisnya. Oke. Nggak tahu dia hadisnya, coy. Sebentar. Edis, jangan kabur kau. Nggak tahu hadisnya. Diam. Cara ngelesnya nggak tahu hadisnya. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Silakan. Jangan kabur. Iya, intinya kamu sudah mengakui bahwa kamu nggak tahu hadisnya. Jangan kabur. Padahal hadisnya ada. Ini nggak saya putarkan saja ya. Saya putarkan lagi biar kau nggak ngeles. Ini waktu saya. Biar kau nggak ngeles, Nandar. Nih, biar kau nggak ngeles nih. Waktu saya, tuh teman-teman, dia udah mulai. Ini waktu saya, Edis. Kenapa kamu nggak mau? Darah itu haram. Si Edis kalau kamu begitu saya mute ya. Edis. Si Edis mulai ini. Nabi menyuruh sahabat membuang. Teman-teman, ini si Edis kayak lagi ngomong. Nah, pertanyaan saya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Pertanyaan saya, bagaimana kok Yesus taat kepada iblis di bawah dia tidak berontak? Berarti di sini adalah kepatuhan. Makanya kalau paradigmanya sama, parameternya sama, karena Yesus patuh kepada iblis diartikan menyembah. Kalau kami taat kepada Nabi Muhammad diartikan menyembah, berarti Yesus juga menyembah iblis, begitu? Kan tidak seperti secara itu. Mutlak. Ketaatan secara mutlak. Sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana cara Yesus dibawa oleh iblis? Jawab. Bagaimana caranya? Kemudian tidak dijelaskan di situ. Makanya digendong mungkin bisa jadi. Nggak ada di situ dibilang digendong. Jangan kabur kau, jangan kabur. Nggak ada di situ dibilang digendong. Membawanya, perhatikan dari sini. Dan bahkan Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis, coba. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ternyata bekerja sama. Apakah ini Tuhan juga iblis karena bekerja sama dengan Roh Kudus? Dan setelah berpuas, baik. Ketika Allah menuruti iblis, di dalam surat Al-Araf tadi gimana? Udah mulai. Enggak, logika kamu kan seperti itu. Maka saya tanya, ketika Allah menuruti iblis gimana? Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci. Sekarang saya tanya, iblis dipatuhi, ditaati oleh Yesus tidak ketika nggak ada di situ, dikatakan dipatuhi. Makanya saya juga nggak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad diibadahi dan disebut ilah di dalam Quran, ada nggak? Iya, tetapi kamu melakukan peribadahan kepada Muhammad dengan cara menaklukkan diri kamu kepadanya. Ternyata iblis juga melakukan ketaatan kepada Yesus iblis. Menaklukkan diri? Apakah Yesus menaklukkan dirinya kepada iblis? Menolak? Sekarang saya tanya, apakah Yesus menolak? Dia menaklukkan dirinya? Apakah Yesus menolak? Tidak. Berarti baik, apakah dia pertanyaan saya selanjutnya, apakah dia menaklukkan dirinya? Sekarang saya tanya ya. Pertanyaan saya, apakah Yesus menaklukkan dirinya? Kemudian iblis membawanya. Apakah Yesus selanjutnya, apakah di situ Yesus menaklukkan dirinya? Oke, menaklukkan dirinya karena dia patuh. Oke, ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Apakah Yesus taat? Apakah Yesus taat? Ke sini dulu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Sekarang tujuan dibawa ke bubungan itu adalah supaya dia dicobai, supaya jatuhkanlah dirimu ke bawah. Apakah dilaksanakan? Saya tanya kepada ente. Tidak menjawab dia, saudara. Jangan kabur. Apakah dia ketika disuruh jatuhkanlah dirimu ke bawah, apakah dilaksanakan? Jangan kabur. Kemudian iblis membawa Yesus. Itu menjadi satu bukti bahwasanya Yesus tidak menaklukkan dirinya kepada iblis. Saya tanya, berarti dia tidak menaklukkan dirinya kepada iblis. Ini nggak bisa. Berarti dia tidak menaklukkan dirinya kepada iblis.
Makanya Edis, sebentar. Makanya paradigma yang sama bisa saya gunakan untuk Kristen kalau saya menghujat. Ternyata Yesus pun patuh kepada iblis. Apakah dia menaklukkan dirinya? Bukan, sebentar. Ketika iblis membawa Yesus, saya tanya nih, Yesus menolak atau tidak? Patuh enggak? Tidak ada di situ narasi dia nolak. Loh, nah, tidak ada narasi nolak. Sekarang saya juga, di mana narasi Al-Qur'an ada a'budu ila Muhammad, di mana ada kata kalian Muhammad tidak bisa menolak ilahun. apapun kata Muhammad. Nah, sekarang tunjukkan. Sekarang ini kan waktu saya. Tunjukkan di dalam Al-Qur'an ada ilahun Muhammad. Satu. Ya, barang kedua, siapa yang taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Sebentar, nanya ini, Yang kedua, barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Sekarang saya tanya kepada Anda. Bukti bahwa kalian menuhankan Muhammad adalah ketika Muhammad berkata kalian tidak boleh membantahnya. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana di dalam Al-Qur'an ada ta'abud ila Muhammad satu. Yang kedua, ilahun Muhammad, di mana ayatnya? Tunjukkan. Ya, sami'na wa ta'na itu. Sami'na wa ta'na itu mah bukan ilahun, Dudul. Oke, kalau kamu sami'na wa ta'na kepada iblis, kamu mengilahkan dia enggak? Enggak. Waktu saya sekarang. Waktu saya. Oke. Gak bisa jawab dia. Matikan musiknya, Nandar. Sebentar. Ini waktu saya. Oke, Nandar. Kalau seseorang sami'na wa ta'na kepada iblis, berarti siapa yang diilahkan orang itu? Nggak ada. Kalau samina watona kepada iblis adalah mengilahkan iblis. Orang Yesus aja taat kepada iblis. Nandar, dengarkan. Yesus aja taat kepada iblis. Kalau ada seseorang dia samina watona kepada iblis, siapakah ilahnya orang tersebut? A. Allah, B. iblis. Orang Yesus aja taat kepada iblis. Enggak jawab dia, saudara. Enggak loh. Nandar, terakhir. Ketika orang sami'na wa ta'na kepada iblis, siapakah ilahnya seseorang itu? A. Allah, B. iblis. Sami'na wa ta'na kepada iblis, enggak. Iblis bukan ilah. Ketika seseorang sami'na wa ta'na kepada iblis, maka dia mengilahkan Allah atau mengilahkan iblis? Enggak mengilahkan iblis, karena enggak ada kata ilah. Berarti mengilahkan Allah. Berarti mengilahkan Allah. Ya, sama kayak Yesus ketika Yesus. Sebentar, berarti mengilahkan Allah. Berarti orang yang orang yang mengilahkan Allah harus sami'na wa ta'na kepada iblis, betul? Sama seperti Matius 4 nomor 1 itu. Loh, kan itu ayatmu menjawab. Ayatmu menjawab. Ini pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. Wa ta'na kepada iblis. Kepada siapakah orang tersebut mengilahkan diri? Ketika Yesus dicobai iblis, kenapa dia taat kepada iblis? Ayo bingung. Ini sudah waktu saya kau labrak terus. Ketika Yesus dicobai iblis, kenapa ini taat waktu kepada saya, iblis? Nandar. Betulkah ini waktu saya? Betulkah ini waktu saya? Benar. Oke, pertanyaan saya kepada kamu, ketika seseorang patuh taat kepada iblis, siapakah ilahnya orang tersebut? A. Allah, B. iblis. Bukan ilahnya, bukan iblis, sama seperti Yesus. Oke, berarti ilahnya adalah Allah. Ilahnya adalah Allah. Yesus. Seketika Yesus. Ini kan saya menjawab. Ini waktu saya loh. Saya menjawab. Berarti ilahnya siapa? Berarti sama ilahnya. Ini saya jawab. Sama. Berarti ilahnya siapa? Saya boleh jawab apa enggak? Pertanyaan saya, ketika seseorang sami'na wa ta'na kepada iblis, berarti ilahnya dia Allah atau iblis? Boleh saya jawab? A. Allah, B. iblis. Boleh saya jawab? Ya, A. Allah, B. iblis. Boleh saya jawab? Boleh. Lo boleh apa enggak? Meninggal dunia. Ternyata Yesus juga. Meninggal dunia. Bisa dia. Oke, sekarang dengarkan saya. Dengarkan. Waktu saya loh, Nandar. Ini waktu saya loh. Kamu kan waktu saya loh ini. Waktu saya loh ini. Ini waktu saya loh. Kamu kan bertanya. Ini waktu saya ini. Saya nggak perlu kamu menjawab karena kamu tidak menjawab. Saya lanjutkan narasi saya. Oh, berarti nanti selanjutnya kamu saya ganggu terus ya. Selanjutnya kamu saya ganggu terus seperti nanti. Kamu kan bertanya. Wah, si Nandar sudah panik, saudara-saudara. Masa kamu bertanya, terbukti dia menuhankan Muhammad, saudara-saudara. Berarti
bahwasanya Nandar menuhankan Muhammad, saudara-saudara. Di sini juga Yesus patuh kepada Dia iblis. harus patuh dan taat, saudara-saudara. Di sini juga Yesus patuh kepada iblis. Di sini Yesus juga patuh kepada iblis. Karena kamu sudah tidak menjawab, karena kamu sudah tidak fair. Di waktu saya kamu ngomong terus, sementara di waktu kamu saya diam. Maka kita sudahi diskusinya. Baik, terima kasih Nandar. Kabur. Ya, terserah kau. Kau mau bilang kabur terserah. Terserah kau bilang kabur pun terserah. Saya kau ngomong terus.